Pertempuran terus berlanjut semakin menegangkan. Kelompok Xiaoyan melawan budak api, sedangkan Xian dan yang lainnya melawan api iblis. Masing-masing dari kelompok Xiaoyan memilih musuh yang sepadan untuk bisa dihadapi. Xiaoyan melawan budak api Douseng bintang 2. Doki yang luas dan kuat dalam tubuhnya mulai bergerak. Dia menggunakan penguasa Suan untuk menebas kepala budak api. Budak api itu menggunakan kekuatan api iblis untuk menahan serangan Xiaoyan. Setelah dengan paksa menerima serangan dari Xiaoyan, api iblis dari budak api itu berubah menjadi mulut besar yang akan melahap Xiaoyan. Dengan cepat Xiaoyan menggunakan teknik telapak tangan penciptaan surga yang hebat untuk menahan serangan budak api. Kekuatan yang sangat luar biasa menghantam api iblis. Merasa dirugikan, budak api itu membalas serangan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit panik, tetapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dengan secara bertahap. Dia akan menghilangkan sebagian api iblis dari budak api. Berkurangnya api iblis menyebabkan budak api semakin lemah. Sementara Xiaoyan telah berhasil menekan budak api, Sun dan tetua pertama menerapil juga memperoleh hasil yang sama. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari budak api masing-masing. Seluruh langit di atas lautan magma diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. Aspek yang paling menakutkan di antara pertempuran itu adalah pertempuran dari 7 ahli Douseng melawan api iblis. Kali ini api iblis sedikit tertekan. Terlepas dari seberapa kuat dirinya, lawannya memiliki jumlah orang yang lebih banyak. Terlebih lagi mereka semua telah memiliki pengalaman bertempur. Meski baru pertama kali bekerja sama, namun kerjasama mereka tetaplah operasional. Bahkan api iblis harus menahan serangan gabungan mereka dengan serius. Tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke pertempuran ini. Gelombang badai energi terjalin dengan sangat kacau. Siapapun yang terseret ke dalamnya akan mengalami pukulan yang sangat fatal. Pertempuran masih terus berlanjut. Wakil kepala Aula Jiwa menahan budak api yang memiliki kekuatan bintang 3 Douseng. Sedangkan para ahli yang memiliki kekuatan bintang 2 tingkat lanjut Douseng melawan satu budak api bintang 3 Douseng lainnya. Xiaoyan mengeluarkan teknik palem musim semi kuning. Dengan kejam telapak tangan yang sangat besar menabrak tubuh budak api. Hal ini menyebabkan api iblis dari tubuh budak api mulai menyebar. Setelah api iblis menghilang, tubuh budak api mulai melemah. Xiaoyan yang melihat ini pun merenung dalam hatinya. Ia menyadari bahwa api iblis adalah sumber energinya. Jantung Xiaoyan mulai berdebar kencang. Ia berencana untuk menggunakan simbol spiritual untuk mengendalikan budak api. Jika hal ini berhasil, kekuatannya pasti akan melonjak. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan muncul di depan budak api. Jari Xiaoyan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dengan kekuatan spiritualnya, dia menggambar sebuah simbol. Simbol itu dicetak di dahi budak api. Setelah simbol ini memasuki pikiran budak api, Xiaoyan dengan cepat merasakan panas yang sangat ekstrim yang dipancarkan oleh pikiran dari pihak lain. Di dalam pikiran budak api terdapat manik dari api iblis. Simbol yang dibentuk oleh Xiaoyan dengan cepat menghancurkan manik dari api iblis. Saat manik api iblis ini hancur, budak api menjadi lebih tenang dan dia berdiri di samping Xiaoyan seperti seorang pelayan. Xiaoyan merasa sangat gembira karena dia telah mampu mengendalikan budak api. Jika dia mampu mengendalikan semua budak api, pada saat itu dia bahkan bisa menghancurkan Hall of Soul. Mata Xiaoyan memandang budak api di sampingnya. Simbol yang dibentuk oleh Xiaoyan hanya bisa mengendalikan budak api sementara. Namun jika dia ingin mengendalikan budak api sepenuhnya, maka dia harus bisa menghancurkan manik api sepenuhnya. Sedangkan dengan kekuatannya sekarang, dia belum mampu melakukannya. Kemudian mata Xiaoyan tertuju kepada Sun dan tetua pertama menarapil. Melihat pertempuran mereka berdua, Xiaoyan menghela nafas lega. Namun tiba-tiba, api surgawi dalam tubuh Xiaoyan mulai bergetar. Fluktuasi yang menyebabkan hal ini menarik perhatian dari Xiaoyan. Matanya mengikuti arah fluktuasi itu. Saat ini dia telah melihat api yang melayang di langit. Api itu memiliki sepasang sayap yang sangat tinggi. Saat sayap itu dikepakkan, api yang sangat panas menyebar ke segala arah seperti badai. Orang yang mengendalikan api ini adalah Huo Xuan. Melihat ini, Xiaoyan sedikit iri. Ia tidak menyangka kalau Huo Xuan dapat mengendalikan api peringkat ke-6, yaitu api surgawi 8 api penghancuran tanah air. Kekuatan Huo Xuan mungkin lebih rendah dari kekuatan lawannya. Tetapi dengan bantuan api surgawi, budak api yang telah mencapai bintang kelas 1 Douseng dipukuli sampai tidak bisa membalas. Kemudian mata Xiaoyan beralih kepada Hun Feng. Hun Feng bertarung dengan budak api yang memiliki kekuatan pada tingkat yang sama. Pertarungan itu berlangsung dengan sangatlah cepat. Xiaoyan hanya melihat Hun Feng dengan lembut mendaratkan telapak tangannya di tubuh budak api. Setelah itu, api iblis di permukaan tubuh budak api berubah menjadi garis api yang dengan cepat mengalir ke telapak tangan Hun Feng. Saat ini
Xiaoyan sedang melihat Hun Feng melahap api iblis. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah melihat adegan ini. Api iblis memiliki kekuatan penghancur yang sangat luar biasa. Namun Hun Feng dengan santai melahapnya. Mengingat karakter Hun Feng ini jelas bukanlah tindakan yang sembrono. Dengan begini Hun Feng yakin dia bisa menelan api iblis. Setelah melahap api iblis dari budak api, Hun Feng menoleh ke arah Xiaoyan. Sepertinya sebelumnya dia telah merasakan tatapan dari Xiaoyan. Melihat ekspresi Xiaoyan, dia pun tersenyum. Merasakan tatapan Hun Feng, Xiaoyan sedikit waspada. Perasaan yang diberikan Hun Feng kepadanya adalah yang paling berbahaya di antara semua anggota generasi muda. Namun tiba-tiba fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak. Fluktuasi itu berasal dari pertempuran api iblis melawan 7 ahli tingkat Dao Sheng. Terdengar raungan dari api iblis yang menandakan bahwa dia terluka dan juga sangat marah. Tampaknya gabungan serangan dari 7 ahli tingkat Dao Sheng telah membuatnya sedikit tertekan. Saat Xiaoyan sedang memperhatikan pertempuran, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pandangannya tertuju ke arah budak api yang ada di dekatnya. Mata budak api itu mulai mengeluarkan cahaya yang sangat ganas. Kemudian dengan cepat dia segera menyuruh semua orang untuk segera mundur karena budak api itu akan meledakkan dirinya. Kelompok Yao Lao sangat kaget saat mendengar ini. Jika elit Dao Sheng menghancurkan diri, itu bukanlah masalah yang sederhana. Kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Dengan cepat tubuh budak api mulai mengembang dan pada akhirnya dia pun meledak. Badai energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Beberapa individu yang tidak beruntung, setelah terkena energi ini, mereka akhirnya memuntahkan darah segar. Bukan hanya satu budak api yang menghancurkan diri, bahkan budak api yang tersisa yang selain dikendalikan oleh Xiaoyan mulai memancarkan cahaya intens pada saat ini. Dengan cepat mereka berlari ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Hal ini juga membuat wakil kepala aula jiwa mulai melarikan diri. Namun tidak semua orang beruntung. Beberapa ahli juga terkena dampak dari ledakan budak api. Melihat ini, Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka kalau api iblis akan semengerikan ini. Lalu tiba-tiba teriakan keras bergema dari pertempuran besar di kejauhan. Kepala aula jiwa meminta semua orang untuk meminjamkan kekuatannya kepada dirinya, karena saat ini dia akan berencana untuk menyegel api iblis. Formasi hitam yang sangat besar muncul di atas langit. Bagian tengah dari formasi besar terkunci pada api iblis. Banyak orang telah memperhatikan formasi besar yang dibuat oleh kepala aula jiwa. Saat dia berteriak untuk meminjam kekuatan, semua orang akhirnya setuju, karena hanya dengan cara inilah mereka semua dapat mengalahkan api iblis. Dengan cepat 6 orang yang tersisa mengeluarkan Daoki mereka. Daoki itu dengan cepat mengarah ke segel yang dibentuk oleh Hun Miseng. Setelah didukung oleh energi yang begitu besar dan kuat, Hun Miseng buru-buru mengubah segel tangannya. Tiba-tiba formasi itu bergetar. Pilar-pilar yang memiliki simbol yang aneh tiba-tiba meletus dari tengah-tengah formasi. Ekspresi yang sangat ganas muncul di wajah kepala aula jiwa. Matanya dengan rakus menatap api iblis. Saat ini api iblis telah mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Pilar cahaya hitam ditembakkan dari tengah formasi besar. Kecepatannya sangat menakutkan dan dengan sekejap mata ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan lautan magma mulai terbelah menciptakan lubang magma yang sangat dalam. Pilar itu dengan cepat menghantam tubuh api iblis. Kini api iblis telah terjebak, sedangkan api di permukaan tubuhnya mulai menjadi sedikit redup. Teriakan yang sangat menyedihkan mulai bergema di atas langit. Dihadapkan dengan energi aneh pilar hitam, jantung api iblis merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba mulai membesar dan menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitarnya mulai meningkat dan banyak pilar magma mulai meletus. Saat api iblis melakukan perlawanan, pilar cahaya hitam membentuk riak yang melingkar. Melihat ini, Hun Miseng berteriak dengan sangat keras. Ia meminta kepada semua orang untuk segera memberikan kekuatan mereka kepada formasi segel yang dibentuk olehnya. Formasi ini semakin membesar. Warna pilar cahaya hitam menjadi lebih pekat. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Melihat ini, api iblis sangatlah marah. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menghantam pilar hitam. Perlawanan dari api iblis menyebabkan mereka semua memuntahkan seteguk darah segar. Wajah Hun Miseng menjadi semakin ganas. Dengan cepat dia menggigit ujung lidahnya. Kemudian seteguk darah esensi memasuki pilar hitam. Banyak orang terkejut setelah melihat tindakan Hun Miseng. 6 orang lainnya mulai mengatupkan gigi mereka dan juga melakukan hal yang sama dengan Hun Miseng. Setelah menerima
darah esensi, cahaya yang sangat terang tiba-tiba melonjak dari pilar hitam. Tubuh api iblis kini mulai menyusut dengan sangat cepat. Hun Miseng sangat senang saat melihat ini. Dengan cepat dia mengganti segel tangannya. Setelah ia berteriak, pilar cahaya hitam yang terbentang di antara langit dan bumi mulai menyusut. Dalam sekejap itu berubah menjadi pilar hitam yang sangat kecil, yang dimana di dalam pilar itu terdapat api iblis. Setelah api iblis berhasil disegel, keheningan sementara muncul di atas langit. Lalu kemudian terdengarlah suara Hun Miseng. Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada semua orang karena telah membantunya untuk menyegel api iblis. Setelah meraih pilar cahaya, dia menakupkan tangannya kepada semua orang. Tindakannya kali ini menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut. Namun saat dia hendak pergi, ruang di sekitar pilar cahaya mulai terdistorsi. Dengan cepat pilar cahaya itu terbang menjauh akibat perbuatan dari Xian. Hun Miseng sangatlah marah. Segera dia memerintahkan Hun Feng dan juga wakil kepala olah jiwa untuk mengambil pilar hitam. Xiao Yan yang melihat hal ini pun dengan cepat bergerak. Tiba-tiba dia muncul di depan pilar hitam. Saat dia hendak meraihnya, terdengarlah suara wakil kepala aula jiwa yang mengatakan kalau Xiao Yan mencari kematian. Xiao Yan merasakan serangan dari wakil kepala aula jiwa. Dengan cepat dia melemparkan pilar hitam ke arah kelompok Sun Er. Di saat yang sama, Xiao Yan juga mengeluarkan teknik jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula jiwa. Hal ini menyebabkan keduanya terhuyung-huyung mundur ke belakang. Saat ini hampir semua orang bereaksi. Banyak pasang mata mendarat ke arah pilar hitam. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Siapapun yang berhasil mendapatkannya, kekuatannya pasti akan melonjak. Seorang ahli banseng tingkat tinggi kini telah berhasil menangkap pilar hitam. Namun tiba-tiba tangan yang sangat kejam menghantam tubuhnya, membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan keningnya. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dengan cepat dua botol giok terbang ke arah Xian dan juga Gunan Hai. Xiao Yan berteriak kepada mereka berdua untuk segera memulihkan diri mereka. Saat ini Xiao Yan sedang memperhatikan keadaan kacau yang ada di depannya. Dengan cepat dia pergi ke arah kekerumunan yang sangat kacau. Melihat wakil kepala aula jiwa yang juga mulai bertindak, segera Xiao Yan memerintahkan budak api untuk menghentikannya. Kemudian dengan cepat Xiao Yan terbang ke arah pilar hitam. Kini Xiao Yan telah muncul di depan pilar hitam. Saat dia mencoba mengambilnya, sebuah tangan hitam memegang sisi pilar hitam yang lain. Wajah Xiao Yan berubah menjadi sedingin es saat dia melihat Hun Feng di depannya. Saat ini mereka berdua sama-sama memegang pilar hitam di ujung yang berbeda. Hun Feng menatap Xiao Yan. Dengan nada yang sangat dingin, dia mengatakan kalau tidak pernah ada seseorang yang bisa merebut sesuatu dari tanganku. Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dengan tegas dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Hun Feng memanglah benar. Namun hal itu tidak berlaku jika kamu berhadapan dengan diriku.